Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali di Gen Z Memilih di hari ini. Selain saya Gilang Pandu, ada juga salah satu host yang baik di IDN juga yang nemenin Gilang di siang hari ini ya. Barengan bareng Cika, tentunya tambahin cantik dikit boleh ya Kak ya? Boleh. Ya kan baik cantik gitu ya. Bareng aku Cika di sini dan kita nggak cuma berdua doang karena hari ini kita juga kedatangan bintang tamu spesial nih untuk ngobrol-ngobrol bareng kita ya Kak ya. Siapa tuh? ada Rahma Arifah atau yang biasa dipanggil Rara. Rara, betul. Makasih ya Ra udah datang ke IDN Times, Thank you. meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Ya, kesibukan hari ini masih soal pengendali hujan masih. Pengendali hujan. Beda dong, Oh, bukan. beda Rara, Bukan. itu Rara Kohang Hujan. Ini Rara anaknya Caimin kan? Rara anaknya Caimin. Gimana Ra kesibukan Ra? Gimana kesibukannya ya? Lumayan, asik lah. Kita waktu-waktu kampanye ini bisa berkesempatan keliling-keliling. Terakhir kemana? Terakhir kemarin Banyuwangi. Jadi Banyuwangi. kita baru selesai ekspedisi perubahan namanya. Setelah ekspedisi perubahan itu di Jakarta, kebetulan ada undangan masuk dari teman-teman dari Banyuwangi. Jadi kemarin kita kesempatan juga tuh main ke Banyuwangi situ. Tanggal 10 berarti terakhir nih ya? Tanggal 10 JIS kita. Oh ya, JIS ya. Kita Bener. JIS. JIS. Sold out ya itu ya di mana-mana Sold out, beritanya. katanya, ngalahin Coldplay katanya. Katanya. Kita lihat nanti ya. Iya. Apa? Tapi ngelihat sekarang nih ada perubahan nggak Ra? Apalagi Rara tuh jurnalis loh. Yes, betul. Wartawan aku juga loh. lihat kayak, lah ternyata jurnalis Iya, gitu. jiper tadi ya. Kalah sama tulisannya ntar takutnya. Aduh gimana nih? Baru belajar. Aku Enggak. belum berani nyebut diri jurnalis, belum berani. Kenapa? Orang masih baru. Jadi Tapi kan juga walaupun udah- baru udah kan doorstop, udah ada udah pengalaman doorstop doorstop? kemana-mana. Udah turun lapangan? Udah pernah turun Udah ngepost di mana-mana, Betul. ya kan. Nah, ngelihat kemarin sebelum masih di dunia wartawan jurnalis, terus sekarang mungkin lagi nonaktif ya. nonaktif dulu. Nah, gimana Ra perbedaannya Ra? Kangen nggak? Kangen sih, kangen banget ya. Apalagi kan maksudnya jadi wartawan itu kayaknya paling seru itu justru sekarang. Tahun-tahun Iya. pemilu Iya, kan iya, bener-bener iya. momentumnya banget gitu kan. Sebenarnya salah satu alasan kenapa waktu itu akhirnya daftar magang, magangnya keterusan, itu adalah salah satunya karena pengen nyobain jadi wartawan di tahun-tahun politik itu. Tapi cuman takdir berkata lain, jadi kita hormati aja lah. Kita nonaktif dulu biar gak konflik of interest. Kangen sih, pasti kangen ya kalau ngeliat story-nya teman-teman aku ikutan di lapangan gitu, nonton KPU. Oh, rusuh-rusuh seru-seru gitu. Pasti kagak, tapi ya apa. Tapi emang seneng politik ya berarti ya? Memang udah niat banget pengen jurnalis politik gitu kan, ada banyak kanal nih, misalkan entertainment gitu. Karena kebetulan waktu itu SMA aku tuh IPS. Oke, sama anak IPS ya. Aku anak IPA. Bener. Oh, beda. Gimana Jadi tuh? waktu IPS, terus habis itu nyari kuliah tuh. Nah, kuliah itu akhirnya ngambil kebijakan dan politik pas Oh. jadi emang pantes. ya lumayan paham lah. Iya, iya, Kamu iya. mau ngelanjutin ayah kamu ya berarti enggak juga, bisanya itu aja. Iya. Itu nggak bisa bikin Karena males hitung-hitungan juga. Nah, waktu itu mungkin karena emang sering diskusi sama ayah, jadi yang came naturally dan mudah mungkin adalah soal-soal itu, dan akhirnya paham lebih banyak kan, jadi akhirnya ujungnya ya ngambilnya itu. Berarti sekarang kamu sering di doorstop sama teman-temanmu ya? Nah baru mau ngomong nih, biasanya Rara yang ngedoorstop, ini di doorstop Gantian. gitu ya. Dia sekarang ditanyain sama temen-temennya.
Oh enggak, kalau gitu kita tanyain aja kali ya. Boleh. Karena di hari ini gitu di program ini ada namanya sesi BSBD Kak. Apa tuh, Cika? Itu namanya berani spill, berani dong. Nanti kita boleh ngomongnya bareng-bareng Kak Gilang. Berani spill, Kak Rara bilang berani dong ke arah kamera. Oke? Berani spillnya di mana ya? Oh, di sini ya? Iya. Oke, udah. Udah panik nih, kok nggak ada. Mana nih bahannya nih? Bahannya. Ayo, satu, dua, tiga. Berani spill. Berani dong. Oke, langsung aja deh kalau gitu. Yang pertama, Kak Rara, spill dong orang terakhir yang ditelepon siapa sih? Terakhir yang ditelepon. dicek nggak? Boleh dong. Boleh. Orang terakhir yang ditelepon. Call center. Tunggu. Oh, bukan. Sama-sama anak Uba Bara. Aku pikir call center telepon. Alvin Fatho. Oh, temen ini ya, apa? Teman Uba Bara. Oh, Ekspedisi. oke. Ngomongin soal acara hari ini. Ada apa tuh? Perubahan nanti mau. Oh, dia seksi acara? Salah satu. Oh, Oke, aman lah ya. Aman-aman. Spill nama kontak orang tua di HP. Wah, ini nih. Ini, bikin Namanya penasaran. harus ditunjukin tapi ya. Enggak. Namanya itu Ayah Umum. Hah? Apa? Ayah? Umum tuh Umum. Tapi kan kalau di rumah tuh kalau umum. Oh, ayah umum tuh maksudnya umum tuh nomor telepon Nomor telepon umum. umum. Aku nggak punya nomor telepon khususnya. Tapi ada dua Tapi aslinya. ada dua ini Kayaknya nomor. sih ada dua. Loh, anaknya loh nggak tahu loh nomor bapaknya sendiri yang Yang khusus. kontak yang umum itu ya. Oh, gitu. Itu yang tapi langsung first nomor atau yang kedua? Second nomornya? Aku nggak tahu ya. Nggak tahu Pokoknya ya. yang biasa aku sering pakai itu. Tapi tetap Karena fast, tuh ada lagi sih. tetap fast respon kan? Kan PPPPPP ya. Siapa tuh kalau Oke. umum kan kayak nanti dulu. Banyak orang. Berarti apa tadi namanya? Ayah umum. Kalau yang kontak ibunya siapa Ibu. tuh, Kak? Mama aja. Ibu umum. Mama aja. Ibu umum ya. Mama satu deh kayaknya. Oh, mama satu. Mama satu. Nah, nomor Banyak keduanya ya. mama dua. Mama dua. Mama dua. Iya Bener. mama. Mama tapi ayo dua mama. Nama gitu. Oke, kalau gitu nih HP jangan ditaruh dulu ya, Kak ya. Oke. Karena aku mau nanya selanjutnya, spill dong wallpaper HP-nya Kak Rara tuh apa sih? Wallpaper HP Apa adalah tuh? ini dia. Film ya? Dari serial. Nama Oh. serialnya The Bear. Jadi aku suka banget sama serial itu kan. Hmm. Terus biasa kalau kita habis nonton serial yang kita suka kan rasanya kayak pengen nonton terus gitu. Jadi ini salah satu karakter-karakter dari The Bear. Itu rilis tahun 2000 berapa? 2022. Oh, malah agak lama ya? 2022. Tapi Baru kok. Baru. seasonnya udah Seasonnya baru mau ada season 2. Jadi Oh. tentang kayak tentang family diner gitu. Terus gimana satu chef ini, superstar chef gitu, bisa ngebesarin bisnis keluarganya yang memang tradisional di Chicago. Jadi itu dinamika between keluarga, between teman-teman bisnis. Terus dari mulai soal apa namanya? Sinematonya, writingnya, dialognya itu bagus-bagus banget. Jadi jangan lupa Chicago nonton The ya? Bear teman-teman. Yang di Cikarang juga ada. Cikarang juga ada. Nggak mau kalah Cikarang ternyata. Banyak bisnis di sana kuliner, pecel lele. Pecel lele. Itu ya tadi ya dari apa series ya. Dari series, betul. Terus ada Ada juga lagi nih. spill lagu terakhir yang diputar. Ah, Apa tuh? Kenapa Apa ada ya? A-nya dulu nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Denny Caknan. Anaknya kok Denny banget Caknan, nih? Denny Caknan yang apa? Yang mana? Nemen. Oh, nemen. Bapak baru nih, Iya, anaknya iya, baru iya, lahir. barusan lahir. Ini Denny Caknan, gara-gara Denny Caknan tuh datang ke salah satu pernikahan anaknya Gus Kausar. Nah, terus sering muncul di FYP ku. Terus Denny Caknan tampil di situ. Oh. Jadi sering kayak aduh pengen banget Masuk nonton nih. Denny Caknan Nih, gitu ya. gitu. Iya. 3 lagu teratas dari kamu. Denny Caknan deh. Taunya Denny Caknan semua. Nggak tahu. Gimana cara tahu 3 lagu Paling teratas? paling sering. Ada nggak? Nggak bisa kelihatan nggak sih? Biasanya Shalon Seven, Oke, Salon Seven. terus Taylor Swift. Oh, Swifties. Swifties. Kebetulan. Iya. Sama Denny Caknan. Denny Caknan. Iya, dan nggak reality club ini. Oh, tuh. reality Genrenya club. rada ini ya, random Agak ya. random ya. Atas Karena kita Denny bawah. Caknan, Iya. karena kita reality Caknan club. tiba-tiba. Lu pilih yang mana? Tapi genre personality-nya? kamu sendiri apa Ra, aslinya? Atau yang penting easy listening aja buat didengerin gitu? Mood, tergantung mood kali ya. Ini kalau lagi mendung-mendung begini mungkin agak Galau-galau. folk indie gitu, mungkin ya, gitu. Novo Amor dan lain-lain. Cuman kalau lagi tadi tuh lagi packing asik Ah, nih kayaknya. butuh ya. Packingnya udah Bener, Denny bener, Caknan aja deh kalau gitu. Tergantung. Oke. Nah, ini lanjut lagi deh kalau gitu. Kak Rara, spill dong apa sih yang terakhir dicari di Google? Google. Cek dulu ya.
Kayaknya sih alamat kantor IDN Times. Karena dia mau main ke Kan mau sini. kesini. Makanya bener. IDN Times Media Oh iya, Quarter kan. bener. Jadi yang cari alamat ya. Iya. Biar nggak Akhir. salah alamat Iya ya. bener. Iya. Oke. Betul. Lanjut, spill DM teraneh yang pernah kamu terima. Teraneh. Iya. Ada nggak yang Kak pinjam 100? Kalau nggak ingat boleh dicek-cek dulu. Yang aneh-aneh sih nggak ada ya. So far DM-nya sejak Pilpres ini DM-nya menyentuh hati semua. Doa-doa biasanya tuh. Doa apa aja panjang ya? Panjang, banyak yang panjang mendoakan, ada yang semangat ya kak, gitu-gitu. Jadi aneh tuh kayaknya aku belum pernah nemu deh yang aneh-aneh deh. Yang gombalin gitu nggak Iya, ada? ada. Nggak ada. Oh ada! Ada. Yang minta Instagramnya kakakku. Oh, malah justru ya. Sepertinya ada yang mau menarget kakakku. Tapi justru bukan kamu. Bukan dong, kakakku dulu dong. Oh gitu. Berarti malah justru nanya lewat kamu Ra yang nge-DM-nya ya? Iya boleh, nggak apa-apa, melalui saya juga boleh. Benar. Agensi. Jadi Agensi. mencoblang. Iya, kita Oke. bagian filter aja. Kalau Oke. ACC kita lanjutkan. Iya. Dara ini anak kedua kan? Iya. Tuh. Tuh. Aku anak tunggal kebetulan. Jadi kayak tiba-tiba tuh kenapa tuh? Terakhir. Cik. Oke, Ada lagi boleh spill. boleh. Spill foto terakhir yang sama Caimin tapi di galeri. Coba ya, foto terakhir di galeri sama Sama bapak ya, sama ayah ya Iya, manggilnya ya? sama ayah manggilnya ya? ayah. Aku terakhir ketemu tuh kapan ya? Lupa dia sampai. Lama ya kayaknya. Enggak, kemarin di Banyuwangi itu kebetulan aku agenda sendiri tapi ketemu, jadi satu hotel, diselajain satu hotel. Tapi Ketemu. nggak foto nggak ya? Ketemunya Oh, di hotel video, ya? tapi nggak foto bareng, ada kayak video. Video dia lagi jalan pagi-pagi terus mukanya masih ngantuk gitu tuh. Mana tuh? Boleh tuh Boleh dilihat tunjukin. itu. Lagi jalan. Ngantuk mukanya, terus aku ngomong, "Ngantuk ya?" Katanya, "Iya." Tuh. Pak, satu statementnya Pak, satu statement ya? Doorstop Pak, doorstop Pak. Udah ngeluarin HP aja begini. Oh itu ketemunya di hotel ya? Ketemu di hotel. Ketemu di Jadi hotel. berarti Rara tuh emang Kak Rara emang deket banget sama ayah ya? Lumayan, kita bertiga lumayan lengket kali ya. Cuman jarang ketemu, cuman lengket. Jadi kalau nggak ketemu tuh biasanya grup chat keluarga rame. Kalau misalkan jarang. Oh, tapi emang berarti ada grup chat ya? Ada grup chat keluarga. Spill dong nama Namanya, grup spillnya. keluarga Namanya apa? aneh banget tapi. Apa tuh? Apa? The Chaijen. Hah? Chaijen itu dari kata Ciganjur. Cuman kayak Oh. biar keren kali ya gitu, jadi Cijan. Jadi- Terus gambarnya foto Batman. Kenapa foto Batman? Soalnya kayak dulu ayah kayak "Ih, keren ya nonton Batman." Apa ya dulu tuh? Apa sih filmnya? Iya, Batman Ada yang Joker pertama kan. ya. Terus sebelumnya tuh ada lagi Batman juga. Terus kayak "Ih, keren banget Apa sih." tuh? Jadi fotonya foto Batman. Berarti yang gitu. masang foto itu Ayah yang milih. Oh. Terus rumah aku dulu yang di Ciganjur itu, sekarang sih rumahku yang sekarang. Rumahku di Ciganjur itu banyak kelawar dulu tuh, suka di dalam rumah tuh banyak kelawarnya. Terus kayak Batman, Ciganjur ada Batman, jadi gitu. nyambung gitu ya? Emang nggak jelas banget memang, tapi ya udah lah, nggak apa-apa. Tapi kalau isi chatnya, Stiker. oh, ke grup Stikernya keluarga apa? ya? Ada stikernya Selamat bapak ada, pagi ayah ada. gitu Ada Kamu kan? bikin stiker dia sendiri? nyelepet panis tuh Oh, ada, ada. biasanya itu. Terus kemarin dapat kiriman stiker tulisannya Papi Imin. Itu jadi lawakan soalnya kalau kita kayak Papi Imin. Kamu manggilnya ayah ya berarti ya? Kita ayah, Ayah manggil, main manggil dulu. ayah. Tapi kamu pernah diselepet sama ayah? Selepet-selepatan gitu. Lu siapa tahu ya anak yang sedih, Iya. oh Wah, harus bandel nih. pengalaman Ah. gitu. Gitu. Pernah, cuman kayak bercanda gitu kayak gitu. Oh, tapi berarti nggak galak ya kalau ke Kak Rara? Enggak sih, kalau lagi serius justru enggak. Justru kalau kayak seakan-akan mau nyelepet tuh berarti lagi guyon. Oh. Kalau lagi serius, mode serius tuh ya udah kita nggak ada fisik sih, paling verbalnya aja agak strict. Nah, lanjut. Berarti sosok dari ayah tuh kayak gimana, Ra? Kalau menyangkut hal-hal agama, prinsip, kayak NU-an itu strict memang. Maksudnya bukan harus gini ya, maksudnya tegas. Tapi kalau misalkan hal-hal selain agama atau itu nyantai banget sebenarnya. Makanya teman-teman aku tuh suka heran kayak karena kan ada stigma soal keluarga pesantren tuh biasanya Iya, bla bla bla. biasa. Keluarga tuh santai banget. Kayak misalkan kalau memang ada acara malam hari, agenda malam hari, organisasi malam-malam gitu ya nggak masalah asalkan beneran organisasi. Produktif Ada itu nggak laporan masalah. gitu lah ya. Iya, gitu. iya. Jadi nggak ada batasan yang gimana-gimana. Tapi kalau misalkan menyangkut hal-hal substantif, itu diskusi memang bisa sampai diskusinya panas tuh. Debat-debat gitu memang sering. Tapi kalau misalkan selain hal-hal yang lagi serius, kayak grup lawak keluarga ini kadang-kadang gitu. Jadi nyantai banget sebenarnya kalau. Tapi love language-nya ayah ke anak ke Kak Rara Ketiganya, dan ya ah. ketiga itu saudara itu gimana? Apa? Kayaknya itu kali ya, physical touch kali ya. Suka smackdown tapi tau Waduh, nggak agak smackdown yang anarkis ya bapaknya Itu bukan ya. physical touch, tapi
physical attack ya. Iya. Tapi peluk-peluk yang brutal gitu ya, gitu-gitu, suka gitu-gitu kalau di rumah tuh. Tapi kan jarang ketemu. Jadi Iya, sekarang gara-gara jarang ketemu, love language-nya stiker. Stiker. Suka Stikernya stiker juga Smackdown lucu. juga. Enggak. Stikernya tuh yang aneh-aneh gitu loh, yang gambar orang lari-lari nggak tahu lah, aneh gitu lah. Dapat dari mana Nggak gitu tahu ya? juga bapak-bapak. Grup bapak-bapak. Bapak-bapak pasti ya. Grup bapak-bapak. Terus yang kayak ini yang dinamakan handal tapi gambarnya sendal. Ya, Yang gitu-gitu jokesnya tuh. dong. Kayak gitu-gitu tuh suka yang di grup chat tuh banyak gitu-gitu. Kalau ibu Ra? Sama kalau di grup chat gitu. Cuman mama itu lebih Oh, mama ya manggilnya ya? Iya, manggilnya mama. Mama itu lebih soft daripada ayah. Dia orang Betawi kan, mama kan orang Iya, Betawi. iya. Jadi kadang mama juga apa namanya ekspresif gitu kalau di rumah. Cuman kalau misalkan lagi-lagi kalau serius sama ayah itu berdebat, kalau serius sama mama tuh lebih ini seperti ini seperti ini lebih bijak kali ya. Kalau aku lebih ya ibu-ibu Iya, lebih iya. mengayomi dan lebih itu sih mama. Tapi kamu bertiga selisihnya berapa tahun? Aku ke kakak aku 4 tahun, aku ke adekku 3 tahun. Oh, ke 3 tahun. 96, 2000, 2003. Tapi kan nggak begitu Nggak jauh begitu ya? jauh. Nggak begitu jauh. Tapi dari kalian bertiga sering ini nggak sih berantem gitu? Sering banget. Oh sering. Dulu sering Apalagi banget. cewek-cewek ya? Iya, Iya. aku paling sering sama adekku sih kalau berantem. Kenapa rebutan baju Kak? Nggak tahu, kayak seru aja gangguin. Terus rebutan baju juga pernah. Tapi akhir-akhir ini sepertinya stylenya semakin berbeda. Iya, dia salah agak beda. Kafira sama Zara tuh suka tukeran-tukeran baju tuh. Skincare, mereka suka tukeran-tukeran. Kalau sama aku berantem apa ya? Nggak tahu, tapi ada aja yang diberantemin. Tapi ya berantem-berantem Ini mumpung seru ngomongin gitu. skincare nih Apa Kak, tuh? aku penasaran banget karena katanya Caimin memenangkan gitu ya. Juara 1 di antara cawapres dan capres dengan kulit yang terbagus kan. Kayak semua orang nanya, skincare-nya apa sih? Boleh di-spill siapa tahu. Iya loh, tapi ternyata di iya, baliho di APK-nya loh ya, kelihatan banget. Kalau APK mah Apalagi dikasih filter edit kali ya. Kalau Filter. APK mah Tapi jangan-jangan kayak masuk Rara PixArt. ngasih gitu nggak sih kayak, ayah pakai dong ini sunscreen kayak apa Sunscreen. gitu. Oh, Aku sama kakakku tuh nyuruh ayahku pakai sunscreen soalnya takut kebakar. Iya sering keluar Panas juga. ya. kan. Kan Iya, suka di iya, lapangan iya. tuh kayak ayah pakai sunscreen dong. Tapi suatu hari pernah pakai sunscreen tuh kan kalau ada white cast-nya kadang perih kena mata. iya. Terus itu sempet nggak mau perih soalnya. perih Terus gitu ya? beliin yang nggak perih. Oh. Pakai sunscreen sekarang. Berarti touch up juga dari anaknya sendiri ya? Iya sama lip balm. Jadi Iya. pernah tuh ada suatu tempat interview gini, hah kok bibirnya ini banget. Ternyata kayak, iya tadi perih kebanyakan pakai lip balmnya. Pakai lip balmnya kebanyakan. Tuh. Itu skincare-nya ayah itu tuh. Sunscreen, lip balm, sama kemarin disuruh siapa pakai moisturizer, saya moisturizer tuh apa? Tapi belum. Oh, Belum ya? Berarti sampai sekarang rahasia keglowingan dari Caimin itu ternyata cuman sunscreen aja. Sunscreen ya. Tapi itu baru berapa bulan kali dia pakai sunscreen. Karena emang viral banget itu Iya, kan. iya. Termulus pas dilihat, iya sih paling mulus. Kayak kemarin datang ke IMGS tuh acaranya Iya, itu IDN juga. Times. Oh yang pas, Iya. yang pas acara gede itu ya? Yang ketawa-ketawa. Kita ngeliat langsung tuh. Yang ada oh, slope. ini. Iya. Betul. Mau saya slap juga tuh. Ah. Dibales nanti. Era ngelihat sekarang perjalanannya ayah dari yang sebelumnya sempat jadi menteri, Iya. terus sekarang akhirnya nyapres. Obrolan dari diskusi keluarga gimana tuh, Ra? Perjalanannya? Soal pilpres ini ya? Mulai spesifik dari ya? awal akhirnya dia memutuskan untuk jadi cawapres. Jadi kalau di rumah itu kebetulan kita emang orangnya sering diskusi. Apapun itu, aku diskusi soal apa yang aku kerjain, Kafira diskusi soal yang dia kerjain, ayah, mama diskusi juga masing-masing. Jadi memang dalam perjalanan soal politik ini kita sering denger kan. Nah, karena memang ayah itu sudah berkarir jadi politikus cukup lama, kita juga sering nih denger evaluasinya. Kenapa sih sebuah kebijakan itu nggak goal? Atau kenapa sih kok tampaknya kurang afirmasi untuk beberapa golongan misalkan, atau kurang gimana, ada apa, ada problem apa, ada evaluasi apa, itu kita sering dengar sebenarnya. Dan apalagi kalau misalkan ada rapat-rapat, misalkan rapat partai, habis itu ayah kayak, ini aku dikasih mandat harus goal pilpres gimana ini, pas awal tuh sebelum itu tuh, mana nih, ya udah coba aja diikhtiarkan dan lain-lain. Tapi akhirnya pas benar-benar masuk itu juga tetap, walaupun kita expect bahwa perjuangan ini salah satunya adalah melalui pilpres, itu tetap ada kayak beneran ini, tetap ada gitunya juga sih. Tapi kita tetap selalu di-update, kayak misalkan kayaknya habis ini bisa jadi deh. Kayak waktu itu akhirnya terjadilah Amin. Yeah. Itu juga waktu itu sempat di-update kayak, oh ini kayaknya sedikit lagi kita akan
apa namanya menjadi sebuah koalisi dengan ini gitu. Jadi Itu tetap di-update. update terus ya. Update. Walaupun ya itu update tapi kan diem ya, tetapi biar nggak kaget gini. Iya. Daripada tiba-tiba taunya di headline kan kayak Loh, kok gitu. taunya dia sendiri yang nulis beritanya. Lo jurnalis juga kan? Iya, kacau. Gitu. Iya. Ini mumpung masih ngomongin tentang grup keluarga tadi nih, kalau misalkan dari Cak Imin sendiri ke Mamah ya tadi, ayah ke Mamah tuh gimana? Karena kan emang lagi viral nih, balik lagi nih, viral lagi nih. Kamu tuh viral loh. Iya, ini boleh Iya. tunjukin langsung nih, ada surat bolak-balik penuh gitu ya. Dari Imin 1991, nggak mau kalah dari Dilan ya. Itu baru 2 halaman, aslinya 4 halaman, 45 halaman. udah 4. Iya, kalau dilihat kalimat akhirnya itu kan masih gantung. Iya, Itu masih benar. pembukaan itu. Jadi ada lagi. Ada part 2 ya, lanjut part 2 kalau rame ya. Itu gimana akhirnya Iya, kamu itu nemuin nemunya gimana sih surat? Kak awalnya? Jadi mama ayah itu nyimpen surat-surat zaman dulu, itu ditaruh di satu koper briefcase gitu kayak koper segini. Itu benar-benar dalam surat-surat peti iya. case gitu ya? Jadi bener-bener ditaruh di koper itu. Nah kita udah tahu dari lama tuh waktu itu dulu tuh pas aku SMA tuh lagi beres-beres, ini koper apa? Terus bilang, oh surat-surat itu. Terus kalau bilang, ih kan namanya orang tua sendiri geli kan kayak Geli, ada gelinya ya. kayak oke lah kita hopeless romantic, tapi kalau orang tua kita geli juga kita kan bacanya tuh kayak geli banget gitu kan. Tapi habis itu baru kayak jangan jimat gitu. Nah, Berarti belum sempat baca. udah baca beberapa terus kayak ini apa ini? Jimat. Nah, habis itu kebetulan beberapa itu juga ada tuh yang kececer terus digabungin di 124. Entah gimana lagi beres-beres Pak, ditaruh di kamar aku. Yang ini belum pernah baca nih, baca foto lah itu. Kemarin kebetulan udah lama gak ketemu ayah mama, kangen dikit upload ah. Iseng aja. Sahabat ya? Sahabat. Friendzone dulu ternyata ya. Menjadi ini ya. PMI. Itu kayaknya waktu itu yang makcom lain juga kamu, Ra. Hah? Jangan Selalu PDKT. ya, selalu ya. Oh, siapa tahu. Bukan Ra ya, belum ada. Belum ada. Belum Mana di- anak kedua lagi belum ada. Masih di pabrik. Masih jauh. Gitu. Tapi ngelihat bisa dibilang romantisme ya. Romantisme Jogja. Iya, ayah sama mama sampai sekarang masih sama ngelihatnya. Iya, love language-nya kalau sama anak-anaknya tadi ya brutal meluk-meluk itu, sama mama juga kayak gitu. Oh iya. Ada ngomong tuh, aduh gitu. Emang Tapi physical touch kayaknya. Spill dikit dong, part 2, part 3-nya kapan nih? Tentang apa tuh? Tentang apa nih? Yang ini. Itu surat. Surat yang tadi. Surat yang Lanjutannya. tadi part 2 part 3-nya tuh soal sama kayak gitu. Jadi macem-macem tentang kayaknya ini memang surat perkenalan sih. Kalau yang aku upload itu kayaknya memang surat soal perkenalan ya. Kayaknya akhirnya tuh nitip salam, aku juga lupa tuh endingnya apa. Cuman beberapa yang lain. Nah, ini ada urutannya tuh sebenarnya. Kalau nggak salah 91 tuh masih sahabat. 92 itu sudah mulai dirus sama sayangku. Oh, panggilannya. Iya, panggilan di surat itu ganti. Iya, di ya. Bikin film apa ya? Nggak mau Boleh. kalah ya dari 1990 sama 91 ya. Tapi pakai sarung. Iya, sarungnya. Sarungnya di sini, Sambil pecinya. lihat Iya. Tapi keluarga emang suka guyon semua, Ra? Iya, emang sepertinya jati diri. Kata Tapi orang gue. justru itu loh, maksudnya di tengah padatnya, hektiknya kan. Jadi ada fresh. Iya. Mungkin stress relief-nya ya, coping mechanism-nya mungkin seperti itu ya. Oh, Tapi ya berarti waktu ayah kan ada tuh sempat viral tuh juga yang kayak Caimin tapi tulisannya CHIMIN. Jadi orang Korea. Caimin. Caimin. Iya, Caimin. Iya, Dipasangin pernah Videotron lihat. bahkan itu tanggapan ayah Iya. gimana sih? Seneng banget. Oh, Seneng iya? banget dapet Videotron kayak, iya aku dapet Videotron. Gitu. Dibanggain di grup Iya, keluarga terus ya. kan ayah tuh lagi kampanye nggak bisa keluar kan. Tapi habis itu sepupu aku atau siapa gitu kesana mau video call. Mau lihat lewat video call, lihat lewat video call itu. Seneng banget ya dapet Videotron. Gemes. Tapi karena Rara sendiri suka sama K-pop kan? Aku kayak drama, adek aku K-pop. Oh. Aku nonton K-drama. Terakhir ngikutin drama Nonton apa? Kak? Samdal, jangan spoil loh, aku baru episode 3. Jadi gini Samdal. gitu. Jadi dia ini jurnalis yang biasanya Iya, aku K-pop biasanya K-pop. K-pop Oh iya? dan entertainment Iya. masalahnya. Seru banget. Jadi makanya dia apa? Apakah pindah ke desk itu? Boleh, ayo. Ini langsung lokernya buka nih ya. Buka loker. Iya. Aku suka nonton K-drama, tapi K-pop itu dulu aku pas SMP, second generationnya Shiny. Iya. Terus SNSD 21 itu aku pas itu. Habis itu udah nggak K-pop ngikut lagi. lagi ya. Aku habis itu K-drama aja. Nonton Kayak K-drama. drama juga lagi bagus. Sama ini Ra, lanjut. Kalau misal di kampanyenya atau safarinya ayah, materi-materi ataupun dari apa yang disampaikan ayah itu ada kontribusi dari kamu juga nggak, Ra?
Paling diskusi sedikit aja kali ya. Kayak misalkan ngomongin dulu tuh zaman kapan ya? Ngomongin sebelum Pilpres sih, ngomongin mental health misalkan. Itu kan memang problem yang mungkin generasinya ayah atau generasi atas, bahkan atas beberapa milenial juga masih belum aware kan. Nah, itu tuh kadang diskusi soal itu dan akhirnya ini nih poin-poin yang diutarakan kayak waktu itu mirip nih sama diskusi kita waktu itu. Gitu-gitu sih beberapa kali gitu. Jadi insight beberapa kali karena emang suka diskusi lagi-lagi aku kan juga cerita apa yang aku kerjain misalkan waktu itu aku kuliahnya soal apa juga waktu itu sering didiskusiin. Jadi insight gitu-gitu aja sih. Iya. Berarti ada input-input Gen Z lah ya di dalam. Iya, bisa dibilang seperti itu. Gitu. Iya. Kalau dari Rara sendiri ngelihat kemarin debat-debat yang udah selesai ya. Nah, gimana nih Ra penampilan dari Amin? Penampilan Amin. Bagus terus sih. Optimis ya. Optimis. Menurut aku oke sih. Kalau untuk Ayah specifically di debat yang kedua, cawapres yang kedua, itu benar-benar akhirnya muncul bisa jadi diri sendiri aja. Yang kayak Ini baru nih muncul nih dirinya sendiri muncul nih. Iya, karena sempat beda ya yang pertama kayaknya. Yang pertama adalah beberapa hal yang membuat tidak optimal. Kita juga mengaku itu kok. Tapi yang kedua kayak lebih wise lagi. Yang kedua itu benar-benar dari mulai mungkin A to Z-nya dia juga agak lebih lebih kayak ya udahlah. Kita jadi diri sendiri aja gitu loh. Kita nggak usah gimana-gimana, kita jadi diri sendiri fully aja. Iya, karena aku ngeliat TikTok kayak Karara juga kayak pas persiapannya Caimin mau ini terus kayak nyantai banget makan ceri. Iya. Kok nyantai banget ya gitu sambil belajar kayak berasa lagi mau ujian sekolah jam 7. Kayak besoknya mau tes ya. Iya, udah kayak bangun, yuk sarapan yuk. Ada cherry sambil makan cherry sambil taunya yang dilihat SpongeBob. Nggak belajar ya. Ada yang bilang taunya yang dilihat apa namanya Cocomelon. Bener iPad lagi. baby ya. Nangis. Kok bener? Ada aja netizen, karena netizen juga lagi ngejodoh-jodohin Karara kalau sadar nggak nih? Biasa nih, maaf ya Kak, reporter entertainment. Masuk aja ya. Masuk dong, harus dikonfirmasi langsung ada orangnya. Karena di kolom komentar tuh ramai banget jodoh-jodohin sama Kak Mikael. Teman seperjuangan kan, teman gitu. seperjuangan di Ekspedisi Perubahan. Kemarin kita keliling tuh di Ekspedisi Perubahan 25 hari, 24 ke 23 kota gitu. Naik mobil. Jadi dari mulai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, melipir ke Cirebon, baru ke Jakarta, itu benar-benar kita satu rombongan. Ramai sebenarnya, bukan cuma kita berdua. Dan itu juga bukan atas nama Mikael dan Rara atau atas nama anaknya capres-cawapres, tetapi lebih ke atas nama komunitas Ubah Bareng ini. Itu juga atas dasar mau nyapa teman-teman Ubah Bareng daerah, kan ada Ubah Bareng di Jakarta, ada juga Ubah Bareng daerah tuh, ada Ubah Bareng Jabar, ada Ubah Bareng Jawa Timur. Nah, kita nyapa teman-teman Ubah Bareng sana, kita bikin diskusi-diskusi sama anak-anak muda di sana. Itu tuh, jadi ya sepanjang perjalanan. Sebagai jurnalis masih Belum puas selesai. nih. Aduh, puas nih. nggak ngeliat ini jawabannya lagi jawaban diplomatis. Iya, ini langsung balik lagi ke sini nih. Tapi tanggapan dari keluarga kan banyak yang ngomongin Apa? kayak, "Duh tuh Caimin sama Anies jodohin aja anak-anaknya," gitu. Dari mereka Kita sendiri fokus ada ke kemenangan Amin kali ya. Kita fokus ke kemenangan Amin dulu kali ya. Oke. Gitu Ru Gitu jawabannya ya. Oke. Itu kan kalau dari ini Anies. Tapi kalau dari Karara sama Kak Mikaela sendiri pernah Gimana, membahas nggak bener? sih kayak, "Ih, kita dijodoh-jodohin loh," gitu. Kita ketawa aja. Ketawanya gimana Kata tuh? gimana? Aduh. Jadi biarkanlah netizen yang komentar ya. Ya. Ya, ini kan kebebasan berekspresi, bener. Nggak dihapus-hapusin kan? Oh, emang di save? Nggak di save. Tapi maksudnya nggak dihapus-hapusin. Kan kebebasan berpendapat. Iya, kan, gitu. gitu. Ada buzzer-buzzer dari paslon lain masuk ke comment sectionku juga ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau dari Rara sendiri emang tipenya kayak apa sih? Iya, suami idamannya gimana tuh? Wow, apa nih? Suami idaman apa nih? Baik. Penting Semua baik. orang juga mau baik. Apa ya? Enak diajak diskusi. Terus suka jalan, suka traveling kali ya. Suka traveling. Suka traveling. Terus sholat 5 waktu minimal. Benar. Itu bare minimum, bare Ibadahnya minimum. ya, Ibadahnya ibadahnya kuat, lancar, ibadahnya kuat. Itu mungkin ya itu sih bare minimum aja sih. Tapi kalau dari Enak diajak diskusi yang penting. ayah sama mama ada target nggak? Iya Kamu tuh. harus menikah di usia segini gitu. Oh, nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Semua ke anak-anaknya juga nggak ada ya? Nggak ada sih, nggak ada target-target apa. Tapi mungkin kayak
kalau mau dicariin boleh loh gitu. Kalau mau dicariin boleh loh gitu. Udah Udah capek open nyari ya? ya soalnya gitu. Kalau kita masih santai, kita masih santai. fokus ke karir dulu kayaknya ya. Iya. Tapi di mana-mana biasanya emang gitu ya, fokus karir dulu. Karir dulu. Kita nyebar undangan. Tiba-tiba Fokus nyebar. personal development, siapa tahu ketemu. Itu memang visi misi ini. Bener. Nah, Ra, terus ngelihat ini nih besok nih dari visi misi yang disampaikan Amin. Nah, ini sebenarnya dari teman-teman Gen Z sama milenial sendiri di lingkungannya kamu sendiri tuh ada nggak sih teman-teman yang ini nih masukan-masukan buat ayah, buat Pak Anies gitu, Ada visi banget, misinya gitu, langsung, Ada setelah langsung cerita lah ke kamu lah. Ada banget. Apa yang Salah satu masukannya ya. Waktu itu ada masukan soal ekonomi kreatif. Pas kita lagi diskusi ekspedisi, kan salah satu fungsi dari ekspedisi perubahan itu juga sebenarnya untuk menampung aspirasi ya. Kita nggak datang ke daerah untuk menggurui gitu, nggak. Justru kita mau belajar sama teman-teman di daerah kan. Ada yang soal ekonomi syariah, ada yang soal pariwisata, pendidikan gitu-gitu semua yang kita tampung. Jadi notes aku tuh karena ekspedisi tuh ada banyak. Banyak ya catatannya ya. Terus kalau ngelihat Gen Z sama milenial sekarang gimana, Ra? Kondisi apa tuh dalam Sekarang hal ya. apa tuh? Dalam hal general. Sebenarnya asik sih jujur, karena apalagi dalam kondisi politik kayak gini ya, aku justru melihatnya optimis. Ya ada pesimisnya, tetapi mungkin sekarang sih lebih banyak optimisnya. Karena apa, kayak mengalami pemilu di umur 20-an gini misalkan ya. Sekarang itu kan kalau kita nobar debat itu kan di kafe-kafe. Iya, lebih santai Ya kan? gitu Nah, ya. itu kayaknya ada progres di mana demokrasi itu dianggap sebagai hal-hal yang memang satu positif, dua anak muda itu udah nggak takut dan nggak menganggap demokrasi, nggak menganggap politik itu sebagai permainan elit-elit orang tua aja. Jadi mereka sudah mulai mau join, mau gabung, kontribusi, dan minimal mereka jadi aware tentang apa nih yang bakal mereka pilih. Tapi itu juga sih sebenarnya jadi salah satu hal yang didorong sama misalkan Ubah Bareng. Kenapa ada Desak Anies, ada Selepet Imin, ada ekspedisi perubahan. Itu sebenarnya pengen mengembalikan demokrasi ke bagaimana it's supposed to be gitu. Kayak gimana sih harusnya demokrasi itu, ya demokrasi itu artinya adalah mendekatkan tokoh-tokoh politik ini ke rakyatnya. Makanya ada diskusi-diskusi terbuka. Dan iklim demokrasi yang memang harus dibangun itu kan yang memang berdiskusi. Mau dengan tokohnya langsung, misalnya Selepet Imin, locker room dengan orang-orang di Timnas Amin, atau bahkan membangun ruang diskusi antara anak muda, makanya ada ekspedisi. Itu kan juga sebenarnya tiang-tiang demokrasi yang memang harus dijaga, dilestarikan, khususnya dijaga lewat kebebasan berpendapat. Dan itu sih makanya yang bikin aku optimis tuh gara-gara ekspedisi kemarin, kayak oh ternyata anak-anak muda ini bukan apatis. Mereka cuma butuh ruang dan mereka butuh kepastian bahwa saat mereka mengkritik, saat mereka memberikan pendapat, itu mereka nggak dibungkam atau mereka tidak punya kebebasan lah untuk beropini. Itu sih makanya optimis aku ngeliat. Nah, dari rencananya milenial. seandainya besok Amin terpilih gitu, ini bakal ada program kayak gini lagi nggak? Misal dari kamunya sih, apalagi yang sekarang kan inisiatornya salah satunya kamu sama Mikael nih gitu kan. Nah, besok Jadi kalau misalkan Desak Anies Selepet Imin tuh aku bukan inisiator sebenarnya. Aku juga baru ikut kegiatan Ubah Bareng ya akhir-akhir ini. Tapi yang bikin itu ada teman-teman dari Ubah Bareng. Nah, teman-teman dari Ubah Bareng ini benar-benar relawan anak-anak muda yang keren-keren banget sih emang orang-orangnya, aktif, kritis, dan bahkan mereka kritis kayak oke, sekarang mereka membantu perjuangan 01 misalkan. Tapi itu mereka tetap selalu kritis terhadap 01. Jadi harapannya ini akan terus berlanjut, kalaupun memang menang, mereka harus juga bisa jadi accountability system nih buat siapapun yang menang. Itu sih kayak gitu sih, makanya Jadi nggak pro asik terus orang-orang tapi ini. memang Iya, dan ini ya. isinya banyak aktivis soalnya, banyak anak-anak muda yang memang concern terhadap isu-isu sosial gitu, bukan ujuk-ujuk masuk politik atau bukan karena fanatisme tokoh gitu. Itu sih kuncinya di situ, karena mereka benar-benar di situ karena peduli terhadap sebuah isu, bukan karena fanatisme terhadap tokoh. kalau kamu yang lihat dari teman-teman waktu di forum-forum gitu, yang dibutuhin mereka apa sih, Ra? Sebenarnya satu tadi udah aku singgung dikit soal kepastian kebebasan berpendapat, itu pertama, itu basic banget. Kita mau menciptakan iklim anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kritis, generasi bonus demografi, gimana cara mereka bisa jadi cerdas adalah memberikan mereka ruang yang aman untuk berdiskusi, untuk berpikir kritis. Satu itu. Dua itu memang akses pendidikan, akses ke pekerjaan. Anak-anak muda itu biasanya selalu concernnya ujung-ujungnya balik lagi ke lapangan pekerjaan. Gimana sih caranya menciptakan desa-desa mereka atau kota-kota mereka, itu memang kota-kota yang mereka bisa
memaksimalkan potensi mereka gitu. Mungkin sekarang mereka pikir gue tuh banyak banget nih potensinya, cuman nggak bisa gue realisasikan, gue kurang ada penunjangnya. Ya itu salah satunya mungkin yang selalu mereka suarakan tuh mereka butuh fasilitas penunjang. Entah itu gimana caranya pemerintah bisa membantu mobilitas mereka melalui transportasi publik lah, atau pemerintah bisa melakukan itu melalui pembukaan beasiswa yang lebih banyak lah. Pokoknya yang mereka inginkan itu gimana caranya anak-anak muda ini benar-benar difasilitasi. Investasi itu terhadap anak-anak muda gitu loh. Itu sih yang kayaknya paling sering digaungkan. Paling sering ya. Tapi emang benar ya, maksudnya lapangan pekerjaan tuh sekarang jadi concern banget ya untuk semuanya ya, apalagi persaingannya ngelihat zamannya banget. sekarang. Betul, sulit memang. Tapi kamu ada rencana buat ngikutin ayah Apa tuh? jejak Jejak politiknya? politiknya. Nih, kalau dapat pertanyaan ini bingung nih aku, karena hampir semua kota ada pertanyaan ini. Iya, karena tapi bagus sih, karena artinya mereka juga mau memastikan bahwa kayak lo jangan ngomong demokrasi sekarang ujung-ujungnya bikin dinasti lagi nih, itu kan artinya. Tapi kalau dari aku sekarang masih fokus ke karirku dulu. Targetku ke depan sih mau S2 dulu. Setelah itu belum tahu mau gimana. Tapi intinya aku nggak bisa mengkonfirmasi apakah iya atau tidak masuk politik, tetapi kalaupun iya, maka itu akan dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dan sesuai koridor lah. Tapi ayah ngenalin kamu ke dunia politik gimana? Kayaknya sih nggak ada pengenalan khusus, tetapi karena memang lahir di iklim yang seperti itu, jadi sudah accustom, udah familiar dengan hal-hal itu gitu. Secara nggak langsung tuh sudah paham, karena pasti sering diskusi kan, lagi-lagi sering diskusi, sering cerita-cerita, jadi nggak ada pengenalan khusus, tetapi ya ikut aja gitu, kayak apa namanya, paham aja lama-lama, ini aja diskusi aja lagi, ngeliat headline berita didiskusi aja lagi, tipis-tipis di spill kenapa tiba-tiba undang-undang ini gol gitu. Udah tahu duluan ya? Bocor halus. Sambil minum nggak apa ya? Boleh dong. Silakan. Sama nasi padang kayaknya boleh ada ya. Boleh. Makan lama-lama nih kita santai banget. Gitu, jadi emang lahir natural aja ya, maksudnya obrolan-obrolan, diskusi-diskusi. Iya, karena kebetulan kan ayah itu aktivis yang lalu menjadi politikus. Mama itu juga dulu aktivis. Yang walaupun sekarang mama tidak berpolitik praktis kan, tapi mama selalu ikut organisasi kan. Dari mulai ibu-ibu Fatayat dulu, terus Harakah Majlis Taklim sekarang. Jadi kegiatan organisasi ini ngomongin soal politik kan nggak melulu politik apa sih menang partai atau gimana-gimana ya, tapi politik itu kan lebih ke arah organisasi, kebijakan gitu-gitu tuh, jadi sering diskusinya sama mama dan ayah dua-duanya gitu. Oh, sama ini nih yang belum privilege ya? Iya, baru mau nanya nih. Iya, nah. Kayak kalau karena udah ditanya terus tentang jejak politik kayak gimana, berarti pasti ada dong pengalaman yang kayak gue tuh sebenarnya anak politikus gitu, privilege ya. Ada nggak? Dari zaman menteri itu waktu. Ada, pasti ada. Jadi gini, kadang kan orang mikir kayak, oh kalau kamu biasa aja orang akan biasa aja kok, tapi memang realitanya terlahir sebagai anaknya Caimin gitu ya, itu kan pasti ada respon-respon tertentu nih. Nah, dulu itu justru aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa, aku anaknya siapa. Dulu SD, SMP ada yang tahu lah, karena waktu itu kebetulan mama juga co-founder sekolahnya. Tapi waktu itu SMA full 3 tahun nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya ayah datang pas wisuda. Waktu itu sempet ada yang spill dikit, cuman itu kayak nggak, karena aku nggak mengkonfirmasi, aku kayak udah biarin aja. Itu juga nggak banyak yang tahu. Habis itu pas graduation baru tuh orang heboh karena ayah datang. Nah, baru taunya pas itu. Terus pas kuliah juga karena waktu itu kebetulan aku kuliahnya di luar, jadinya nggak terlalu banyak yang tahu. Paling teman-teman dari teman-teman Indonesia juga segelintir yang tahu, beberapa juga nggak tahu. Itu sebenarnya salah satunya adalah untuk validasi diri kali ya. Jadi kayak jadi lebih ke arah aku pengen coba membuktikan aku bisa melakukan sesuatu tanpa ada campur tangan lain atau tanpa misalkan embel-embel lah. Karena ya kita juga kita mensyukuri apa takdir yang memang udah ada, karena pasti banyak banget keuntungannya dibandingkan orang-orang lain. Tetapi yang kedua, kita juga harus sadar bahwa status atau embel-embel yang embedded dan ada di kita ini bisa kadang tuh orang sungkan sama kita, atau orang pengen menghormati kita dengan cara-cara tertentu, atau orang kayak nggak sengaja tapi mereka tuh seperti menspesialkan kita. Itu kan pasti selalu ada. Jadi kita syukuri, kita hormati. Tapi saat kita memang mau melakukan hal sesuatu secara pribadi, ya kita lakukan aja secara pribadi gitu. Tapi ada nggak sih momen yang kayak, aduh gue tuh pengen jadi anak biasa aja gitu?
Ya ada pasti ya, ada pasti ya. Makanya akhirnya aku misalkan nggak ngasih tahu gitu ya, nggak keluar-keluar. Tapi juga nggak keluar-keluar juga sebenarnya bukan kayak aku menutup-nutupi gitu enggak. Kan kalau kita kenalan ya, nama siapa? Rara dari mana? Dari Jakarta. Bukannya halo, saya Rara, anaknya Caimin. Kayak gitu kan, nggak begitu kan. Ini siapa gitu. Siapa itu kan nggak gitu kan. Cuman pasti karena memang dari kecil kita tahu misalkan jadi kita acknowledge bahwa oh iya memang beberapa orang kadang sungkan, apalagi kan ayah ketua partai. Iya. Jadi pasti banyak kader-kader yang sungkan atau misalkan kader-kader yang ingin menghormati. Ya itu nggak apa, kita syukuri aja, kita hormati juga, kita berterima kasih dengan segala-gala itu. Cuman kadang memang aku pengen nih punya ruang sendiri untuk membuktikan ya, validasi diri nih lagi-lagi, membuktikan pada diriku sendiri aku mampu tuh pasti ada kayak gitu. Berarti yang ambil rapot siapa? Mama Udah yang kejawab. itu mama. Udah perasaan berarti di SD nggak ada jokes-jokes manggil bapak gitu ya? SD tahu semua kok, SD tahu, SMP tahu semua. Yang nggak tahu tuh SMA kuliah. Tapi sekarang tahu semua. Tahu semua. Karena biasanya ada ceng-cengan nama Iya, bapak ada ya. bapak gitu kan. Gitu? Iya. Oh, nggak ngalamin ya nggak berarti? ngalamin Gimana berarti. ceng-cengan nama bapak maksudnya? Misal nama bapaknya disebut. Iya. Oh, dulu pas Buat- SD SMP paling. Iya, tapi ngalamin juga. Ngalamin Kalian kan pasti ya? kayak, Rara nih anaknya Caimin gitu. Iya. Oh, iya. Tapi ya kita ketawa aja. Bener sih. Karena emang bener. Iya, bener bener. anaknya Mau Caimin. diapain? Bener, nggak salah. Ini apa? Aduh, Oke deh. Ini karena pertanyaannya juga udah habis nih ya Bang Emerti ya. Habis pertanyaannya. Habis tapi waktunya belum habis karena Oh, kita gitu. mau main dulu sebelumnya. Oh, kita ada games ya. Ada Oke, games. apa tuh? Apa tuh? Kalau Caimin mau apa ya? Mau adu gitu untuk nanti jadi presiden dan wakil presiden 2024, di sini Kak Gilang dan Kak Rara yang beradu. Oh, aku Berapa yang versus kita? nih. Iya. Berapa kita? Berfinal. Oh, main kelereng. Iya, versus. Enggak kelereng juga. Apa Ini dong? mau main tebak-tebakan. Oke. Oke, ini aku nggak tahu ya soalnya ya. Iya, ini nggak tahu. Oh, Ini nggak tahu benar juga nggak nih, tahu. benar Kak nggak Gilang tahu benar nih. nggak tahu. Oke, payah tapi aku tebak-tebakan. Ah, sama. Payah banget aku tebak-tebakan. Oke. Nih, kalau ada penonton yang mau jawab juga di kolom komentar kayak aduh itu gampang banget, boleh langsung dijawab aja ya. Terlihat bodoh nih. Sip. Nah, yuk Iya, nih. nomor 1. Ini nih, aku pakai ini ya, pakai Iya, ini. ini ada Apa di dia? belnya, ada belnya. Oh, kalau mau jawab Cepet-cepetan. duluan pakai ini. Iya. Iya. Oke. Aku tinggi ketika masih muda dan pendek ketika sudah tua. Siapakah aku? Oh, Aku tinggi Tinggi ketika ketika masih muda, tapi pendek ketika masih tua. Apa udah tua? Siapakah aku? ini sosok nih atau Apa aja? Barang bisa. Pendek ketika muda, tinggi ketika muda. Ya manusia nggak sih? Pas nggak tahu deh. Nggak tahu lagi, ngasal banget. Apa tuh? kelapa ya? Enggak ya? Kelapa. Kelapa. Sebenarnya kelapa. Random banget ya. Pohon kelapa gitu Oh, enggak ya? kelapa. Enggak, Oh. bukan. Padi. Merunduk kayaknya. Tadi ya, tapi sayangnya bukan. Salah. Tuhan kelihatan kan beginian. Padi lagi, padi. Apa dong? Yang ada Bila apinya, yang ada apinya. Yang dibakar. Lile. Lilin. ini tusuk sate. Karena Raya Lile. Kok bisa tusuk sate sih? Menyala Iya, bang. kan? Iya, Waktu iya, masih iya, muda, iya. begitu udah tua nih udah lama ya makin. Emang dia tua? Ya kan tapi dibakar. Oh, iya. Waktunya habis. Masih ada celah. Dah. Ya Oke, kan? boleh. Lanjut lagi. Aku sering membantu banyak orang dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Semakin aku bekerja, semakin kecil tubuhku. Siapakah Sabun. aku? Kok langsung tahu ya? Keren banget nih. Wah, Kak Gilang bener-bener ngeblank nih. Iya. Sabun batang kan? Bener, Kamu pakai sabun batang apa sabun cair? Pasti pondok sabun batang. Oh, kalau di sini sabun cair ya. Sekarang zaman cair ya. Cair. Tapi enak lagi baunya sabun Sabun batang, batang. Itu di TikTok ada yang spill pakai buat gantungan AC lagi. Iya. Serius? Aku tuh dulu pernah dikasih tahu triknya tuh kalau di lemari kayu yang kurang bagus Iya. tuh kan ada bau tuh. Iya, iya. Jadi di antara bajunya kasih sabun, sabun batang, batang. Lah emang nggak akan ini ya? aja. Nggak akan. Nggak. Nggak dong. Ah, Iya, iya, muap, kering muap dia. Tapi habis. justru bajunya ntar bau sabun. Itu enak tuh. Nice tips. Oke, Tips, kita lanjut. tips and tricks teman-teman. Apalagi? Iya. Aku ada di depan ibu, tetapi suka bersembunyi di belakang televisi. Aku bisa hidup di tengah air, tapi kalau ayah datang, aku akan menghilang. Siapakah aku? Silahkan dijawab karena saya tidak tahu jawabannya. Bukan. Aku bisa hidup di depan televisi. Di belakang, di belakang bersembunyi, televisi. bersembunyi di belakang televisi. Terus Colokan. aku ada di depan ibu. Terus aku hidup di tengah air. Aku hidup di tengah Kalau ayah datang, aku akan hilang. Siapa tuh aku? Ada tuh. remote ya? Salah. Ini huruf. B. Salah. Di tengah air. I. Ya, betul. Kacau. Aku nggak ngerti tuh kenapa, cuman gara-gara ini.
Kenapa sih? Aku ada Ya. di depan ibu. Oh. di Di belakang belakang televisi, Iya, di iya, tengah iya, iya. air. Kalau ada ayah hilang, nggak ada i-nya. Oke. Kelihatan ya IQ-nya jongkok siapa? Enggak dong. Parah nih. Jokesnya. Aduh, jangan sedih kak. Iya. Ini mudah-mudahan abis ini gampang, abis ini Iya. gampang. Nih, pertanyaan keempat. Semakin banyak yang Anda ambil, semakin banyak yang akan ditinggalkan. Siapakah aku? Yang baik. Banyak diambil. Semakin banyak yang Anda ambil, yang diambil, maka semakin banyak yang bakal ditinggalkan. Oh, tinggalkan. Berat ya? Apa tuh? Beras. Salah. Nggak tahu lagi. Wah, ini nggak tahu ya. Udah deh, aku kasih tahu aja daripada bingung keduanya Lanjut. ya. Lanjut. Jawabannya langkah kaki. Oh, ambil yang ditinggalkan lebih Oh, banyak. gitu. barangnya. Betul. Filosofis Boleh, sekali ya Anda ya. boleh. Apa Iya. yang nggak boleh, boleh. Boleh. Oke. Saya kayak karena ya. Ini terakhir deh, terakhir daripada Terakhir. bingung semua. Oh, nggak kayak pertanyaan di bubblegum tuh. Ini Oh, iya, ya, bener-bener. Pertanyaannya nih. Kok tahu aja lagi? Aduh. Lanjut lagi deh, ini pertanyaan terakhir. Apa tuh? Meski tubuhku pendek, nyatanya visi dan misiku tinggi untuk Indonesia. Hah? Wah, iya. Muhaimin Iskandar. Atau biasa dipanggil Caimin. Bapaknya Rara. Gitu ya. Tapi visi misinya tinggi buat Indonesia. Oke. Oh gitu. Langsung mengenali ya. Paling susah nih pertanyaan Iya. kelima. Susah banget ya? Iya, susah banget. Iya. Visi misinya ada di mana? Di IG-nya Ayah ada? Ada ya. di website. Oh, di website juga ada. Website Amin ada. Amin aja dulu. Amin aja dulu. Video klipnya juga ada loh. Aku udah ngeliat yang Gimana tuh? Amin yang Oh, yang dibikin lagunya sama itu rap. ya? Oh iya, bagus banget itu, Iya, bagus banget. video Banyak banget klipnya. seniman-seniman yang akhirnya ngirimin karya-karya mereka, aduh tersentuh kita. Jadi ada nge-rap-nge-rapnya gitu. Amin aja dulu gitu. Iya bagus. Gitu deh. Ra, thank you banget ya udah main ke IDN Times. Thank you, Mas. Pokoknya Kak, sukses kasih. terus dimanapun berada, karirnya apapun yang diambil, pokoknya menjadi langkah ya. buat Rara ya. Terima kasih udah thank you for having me. Boleh main-main ke kantor Iya. IDN yang keren Boleh. ini. Atau mau lamar loh? Oh, Balik lagi. adakah loker di IDN Times? Terbuka. Boleh. Nah, itu tadi obrolan kita barengan Rara. Dan saksikan terus di Gen Z Memilih ataupun wawancara khusus lainnya. Saya Gilang Pandu. Saya Cika di sini bersama Rara. Sampai jumpa. Dadah.